bantu like, komen, dan share. Ada-ada aja lu, Mak. Ada apa, Bang? Lagi ngapain, Bang? Nggak lagi ngapa-ngapain sih. Kenapa tuh? Ganggu nggak nih saya? Nggak juga sih. Santai. Ada apa emang? Jadi gini, Bang. Saya mau nawarin pengobatan jalur tradisional, Bang. Kira-kira Abang mau nggak? Ya, saya mah hitung-hitung bantu Abang aja. Maksudnya gimana ya, Bang? Jadi gini, saya kan punya paman. Nah, paman saya itu orang pinter, Bang. Dia bisa nyembuhin penyakit jalur goib, Bang. Soalnya kemarin kalau saya lihat, bapaknya Abang itu kayaknya bukan sakit medis deh, Bang. Masa sih? Kok bisa? Iya, Bang, serius deh. Kebetulan selama saya kerja di sini, saya sering, Bang, nemuin orang yang sakitnya kayak orang tua Abang. Dokter emang nganggapnya penyakitnya medis aja, Bang. Tapi padahal mah bukan, Bang. Itu kayak ada yang ngikutin gitu, Bang. Malam itu, keputusan berat diambil oleh Aldo demi keselamatan seluruh anggota keluarganya dari teror gaib yang terus mengintai. Walaupun ia sadar bahwa keberadaan tusuk konde tua memberikan kemudahan finansial dan rezeki melimpah, harga yang harus dibayar terlalu mahal. Bisma, anaknya yang masih sangat kecil, mendadak menderita sakit panas tinggi tanpa sebab jelas. Perilaku Dinda juga berubah kian hari kian mengerikan dan sangat asing. Aldo menyadari teror benda pusaka tersebut tidak boleh dibiarkan menghancurkan kedamaian rumah tangga yang dibangunnya. Aldo teringat jelas insiden mengerikan di dapur rumahnya beberapa waktu lalu yang nyaris merenggut jiwanya secara mendadak. Dinda, yang seolah kehilangan kesadaran dan dipengaruhi sosok gaib penjaga pusaka, mendadak menyerang serta mencekik leher Aldo sangat kuat. Demi meloloskan diri dan tidak memperkeruh suasana, Aldo terpaksa berpura-pura menyerah serta menuruti semua kemauannya. Namun di balik itu, Aldo tetap membulatkan tekad bersama bapa dan temannya untuk segera mengembalikan tusuk konde keramat ke rumah tua terbengkalai. Keesokan paginya, suasana di dalam rumah terasa sangat canggung dan diselimuti oleh aura keanehan yang cukup membingungkan. Dinda bersikap seolah tidak pernah terjadi peristiwa mengerikan apapun pada malam sebelumnya dan menyapa Aldo dengan santai. Saat Aldo mencoba memancing ingatan istrinya mengenai insiden pencekikan di dapur, Dinda justru merasa heran dan menganggap suaminya mengada-ada. Ketika Dinda berpamitan pergi berbelanja ke pasar seorang diri tanpa mau diantar, Aldo langsung merasakan ketidakwajaran yang amat besar. Kecurigaan Aldo makin memuncak karena jam dinding di ruang tengah rumah mereka baru menunjukkan pukul 5 subuh. Dinda, yang biasanya sangat malas bangun pagi dan enggan bepergian sendiri, tiba-tiba bersikeras pergi tanpa diantar naik motor. Tatapan matanya yang terasa datar, dingin, serta wajahnya yang pucat membuat Aldo yakin bahwa kepergian istrinya hanyalah alasan palsu. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Dinda dari pandangan semua orang. Aldo takut Dinda berniat melakukan tindakan nekat terkait keberadaan benda pusaka. Perasaan curiga Aldo akhirnya terbukti benar karena Dinda ternyata tidak mengarahkan kendaraannya menuju ke pasar tradisional. Dinda justru memutar arah dan menghentikan sepeda motornya tepat di kawasan rumah tua, tempat pengembalian tusuk konde keramat. Dalam benak Dinda yang terpengaruh godaan mistis, keputusan orang di rumah untuk membuang pusaka adalah hal bodoh. Bagi Dinda, limpahan kekayaan puluhan juta dan kemudahan hidup secara instan merupakan bukti nyata kebaikan dari benda pusaka berharga tersebut. Dinda merasa cerita Pak Haji mengenai bahaya pusaka hanyalah omong kosong dan menuduh bapak iri atas kekayaan mereka. Ia yakin dengan mengurus tusuk konde tersebut, keluarganya bisa kaya raya tanpa perlu bekerja keras sedikit pun, tanpa memikirkan risiko gaib yang mengintai keselamatan keluarganya. Dinda nekat menyusuri semak belukar untuk mencari keberadaan benda itu. Jemarinya akhirnya berhasil menyentuh kembali permukaan dingin tusuk konde yang tergeletak di tanah. Rasa puas membuncah di dalam dadanya setelah berhasil menemukannya. Dinda bertekad menyembunyikan tusuk konde tersebut di tempat paling aman yang tidak akan pernah diketahui oleh siapapun. Ia tidak ingin Aldo, Bapak, atau Bang Robi menemukan benda itu dan membuangnya kembali ke tempat terpencil. Menurut Dinda, kehilangan barang seistimewa ini adalah kerugian besar yang hanya akan menguntungkan orang lain jika menemukannya.
Ia berencana menikmati hasil rezeki berlimpah secara diam-diam tanpa memicu kecurigaan anggota keluarga yang tinggal bersamanya di rumah. Di sisi lain, Aldo yang berusaha terus memantau situasi memilih untuk tidak bertindak emosional atau terburu-buru. Ia menyadari bahwa membalas dengan kekerasan atau menuding Dinda kerasukan hanya akan membahayakan keselamatan istrinya dan membuat Bisma trauma. Aldo menyadari sepenuhnya bahwa sejak benda keramat itu ada di rumah, hidup mereka tidak pernah merasa tenang. Setiap hari mereka selalu diselimuti oleh rasa takut, saling curiga satu sama lain, dan cemas akan adanya tumbal. Aldo akhirnya bertekad kuat lebih mengutamakan keselamatan jiwa serta kesehatan mental seluruh anggota keluarganya di atas harta instan. Ia merencanakan berdiskusi dengan Bapak Guna, mengadakan doa bersama secara tenang di rumah demi mengusir pengaruh buruk. Aldo menolak keras menggunakan jasa dukun atau melakukan ritual aneh yang justru bisa menambah masalah baru. Bagi Aldo, hidup dalam kesederhanaan jauh lebih berharga, asalkan seluruh anggota keluarga bisa tidur nyenyak tanpa bayang-bayang ketakutan setiap harinya. Langkah awal yang dilakukan Aldo adalah mengamankan Bisma agar tidur bersama kakeknya demi menjaga keselamatan sang anak. Tindakan ini diambil bukan untuk menjauhkan Bisma dari ibunya, melainkan memastikan anak mereka terlindung dari potensi bahaya. Aldo berkomitmen terus mendampingi Dinda dan mengawasinya dari jarak dekat tanpa menghakimi perubahan perilaku yang dialaminya. Sebagai suami yang bertanggung jawab, Aldo berharap Dinda bisa segera tersadar dari pengaruh jahat yang merusak pikiran serta ketenangan rumah tangga mereka.